Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 29 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terlalu Percaya Diri. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai dengan 38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kehidupan kami tidak seperti Petrus yang sombong, angkuh, dan terlalu percaya diri. Apa yang diucapkannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita menghadapi orang yang sangat overconfident, terlalu percaya diri, dan sangat suka sekali membangga-banggakan diri sebagai orang yang paling hebat, sebagai orang yang paling berjasa, sebagai orang yang akan berdiri paling depan menghadapi setiap persoalan yang ada. Kalau orang lain mundur, dialah yang pertama kali. Itu kelihatan hebat, bombastis. Lewat ucapan. Pernah kita bertemu dengan orang seperti demikian. Lalu apa sikap kita? Maka ada 2 sikap yang kita akan tunjukkan. Kita terkagum-kagum orang yang seperti demikian. Karena nampak luarnya begitu sangat meyakinkan. Begitu percaya diri. Tetapi Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang kemudian mengungkapkan percaya diri di dalam bentuk ekspresi luarnya. Dan Tuhan melihat hati apa yang terjadi di dalam diri Petrus yang terlalu overconfident, yang terlalu percaya diri. Apa yang firman Tuhan katakan? Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau akan pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Bayangkan, begitu luar biasa. Kita tahu dengan jelas siapa yang memberikan nyawanya untuk keselamatan penebusan dosa kita, kita sendiri. Di dalam Alkitab tidak ada catatan orang sehebat daripada Petrus yang sangat percaya diri. Dan dia apa yang Petrus katakan, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Seakan-akan Petrus sudah menyamakan dirinya seperti Yesus yang memberikan nyawanya bagi kita semua. Ini adalah bentuk daripada sebuah ungkapan percaya diri yang berlebihan, atau lebih tepatnya satu bentuk kesombongan. Dan Petrus memang suka sekali mengekspresikan keangkuhannya, kepercayaan diri yang berlebihan itu di depan orang banyak. Kalau boleh dikatakan, Petrus itu adalah pengidap megalomania yang sangat suka sekali membesar-besarkan diri, sebagaimana apa yang disebutkan dalam awal renungan. Seakan-akan tampak luar dia orang yang akan berkorban, memberikan apapun. Dan itu diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Bombastis, omong besar. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Jawab Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku." Ini sebuah pertanyaan supaya Petrus kemudian melakukan evaluasi diri. Yesus berkata, "Nyawamu, hai Petrus, nyawa engkau akan kau berikan bagiku." Ini sebuah pertanyaan yang kemudian perlu direnungkan kembali. Artinya Yesus mengingatkan Petrus, apa yang engkau ucapkan? Apakah engkau sudah renungkan baik-baik? Yang pertama, siapa dirimu? Pada saat Petrus mengatakan, "Nyawaku akan kuberikan kepadamu," Petrus sedang meninggikan diri di hadapan Yesus. Pada saat yang sama, Petrus sedang merendahkan Yesus di hadapan dirinya. Atau dengan kata yang lain, Petrus menempatkan diri sebagai Tuhan dan Yesus sebagai manusia biasa yang perlu ditolong, dibantu oleh Petrus. Luar biasa bentuk keangkuhan, kesombongan dari Petrus. Petrus menganggap dirinya lebih hebat dari Yesus, sehingga sampai Petrus harus menyerahkan dirinya, nyawanya kepada dirinya. Artinya Yesus perlu ditolong, Yesus perlu dijaga, Yesus perlu dilindungi oleh dirinya. Kalau kita melihat ada orang-orang yang seperti demikian di dalam gereja, lingkungan pelayanan, ada. Kalau gereja ini tidak ada saya, maka gereja ini tidak akan terbangun. Kalau gereja ini bukan saya yang memberikan persembahan yang besar dalam bentuk uang, gereja ini akan mengalami kesulitan.
Gereja ini ada karena pemberianku. Pelayanan ini berjalan karena pengorbananku. Semuanya bisa berlangsung dengan baik karena aku, karena aku, karena aku. Gambaran dari Petrus sesungguhnya adalah menceritakan siapa diri kita yang sesungguhnya. Seringkali orang tua pun demikian kepada anak-anak. Hei anak-anak, kamu ada hari ini karena ayah, karena orang tua. Kamu bisa makan, kamu bisa sekolah, bisa ada. Ini karena papa, karena mama. Ini bentuk kesombongan. Pernahkah kita mengajar, hai anak-anakku, kita hidup ayah ibu, bisa berumah tangga, membesarkan engkau, itu karena Allah yang memberkati. Karena Allah yang mencukupkan kita. Mari anak-anakku, mari cucu-cucuku, kita bersyukur kepada Allah. Opa, oma, nenek, kakek tidak boleh menyombongkan diri depan anak dan katakanlah cucu, bahkan cicit. Siapa kita? Kalau kita menyombongkan diri, kita sangat percaya diri, kita menjadi orang yang sombong, kita menjadi orang yang megalomania, membesar-besarkan diri, dan lupa untuk membesarkan dan memuliakan Allah. Paulus adalah gambaran yang sangat real. Aku ini bukan siapa-siapa dan aku ini bukan apa-apa. Hanya dengan kasih karunia, Paulus yang sedemikian hebat pun tidak berani menyombongkan diri karena kehidupan lamanya adalah kehidupan dalam kesombongan. Sebelum dia bertobat dan kemudian membutakan mata Paulus di dalam beberapa hari, terjatuh dari kuda tunggangannya, kuda kesombongannya, kuda keangkuhannya. Dia sadar selama buta dia dipapa, baru menyadari, aku bukan siapa-siapa Tuhan, dan aku bukan apa-apa. Segala berkat anugerah itu berasal daripada Engkau, bukan dari diriku sendiri. Terlalu percaya diri. Itulah daripada diri Petrus. Ayat 38. Jawab Yesus, nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok aku telah menyangkal 3 kali. Itulah Petrus. Ada ilustrasi mengatakan mengapa ayam berkokok lalu kemudian wajahnya menghadap ke atas. Memang sedikit dipaksakan, tapi ada benarnya. Bahwa ayam pagi-pagi sebelum kemudian seluruh aktivitas terjadi, matahari terbit, ayam bersyukur kepada Allah, berkokok, oh Tuhan, puji Tuhan. Aku bersyukur aku hidup kembali, sekalipun aku ayam. Aku mensyukuri, aku tercipta sebagai ayam. Kalau seandainya ayam bisa berkomunikasi dengan Allah, apa kita bersyukur tiap hari? Tapi firman Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Orang yang megalomania membesarkan diri dengan mulut, dengan percakapan untuk membesarkan diri. Supaya orang memuji dirinya. Seringkali justru jiwanya itu kerdil. Karena orang yang besar, orang yang hebat. Dia akan banyak berbuat, bukan banyak bicara. Dia akan membesarkan Allah, bukan membesarkan dirinya sendiri seperti Paulus. Seperti bukan seperti Petrus yang suka membesarkan diri dan kemudian merendahkan Allah dan Kristus. Biarlah kita menjadi orang jangan terlalu percaya diri, tapi mempercayai Allah dalam segala keberadaan kita yang terbatas, yang lemah, yang berdosa. Kalau bukan Tuhan yang menguatkan kita tidak pernah kuat. Kalau bukan Tuhan yang memberkati kita tidak ada apa-apanya. Marilah kita menjadi orang yang percaya kepada Allah sesungguh-sungguhnya, bukan orang yang terlalu percaya diri. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan dalam waktu, rencana, dan cara Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.